Ketiga sekawan ini sedang memohon sesuatu dan tiba-tiba bejananya diambil oleh sesuatu yang tidak mereka ketahui. Sampai malam harinya dia didatangi pada saat sedang tidur. Makhluk ini berpesan agar Harry pergi ke suatu tempat untuk mengambil sebuah kotak kayu yang berisi buku dan setelah itu melakukan sesuatu demi kebaikan. Harry pun mengangguk dan kemudian saat itu juga si makhluk pelan-pelan menghilang. Keesokan harinya Harry berdiskusi bersama dua kawan baiknya tentang kejadian yang dia alami semalam dan mereka sepakat untuk menjalani misi tersebut. Dengan menaiki sepeda, mereka berangkat ke perbatasan kota kecil itu dan sesuai petunjuk, mereka menemukan satu perpustakaan tua. Kebetulan saat itu melintas juga seorang guru muda yang curiga melihat gerak-gerik ketiga orang ini. Hello there. Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, dengan secepat kilat mereka lari meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Harry bingung sebab tiba-tiba saja rumahnya mengalami kejadian yang tidak masuk di akal. Demikian juga dengan temannya yang datang, tiba-tiba mengatakan hal yang serupa. Rasa takut dan cemas terlihat di wajah mereka bertiga. Mereka pun pergi keluar rumah dan di sana mereka bertemu salah satu temannya yang mengajak mereka ke tempat guru muda tadi dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Pada awalnya si guru muda sangat ketakutan, tapi setelah dijelaskan, mereka sepakat untuk menyelidikinya. Untuk sementara waktu, mereka akan berkumpul di tempat itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara aneh di luar rumah. Mereka bingung sambil menatap kotak itu, dan setelah mereka buka dan pelajari, ternyata buku itu berisi cara untuk membasmi monster. Monster pertama yang harus dihadapi ternyata yang menjumpai Harry, mereka pun sibuk mencarinya, dan ini yang terjadi. Monster pertama berhasil diatasi dan ternyata setelah berhasil, monster itu sewaktu-waktu bisa keluar lagi, akan tetapi menjadi pembela kelima orang ini. Mereka sempat bingung kemana mereka harus mencari monster-monster lainnya. Tapi berdasarkan petunjuk dari monster pertama ini, mereka dapat mencarinya dan selanjutnya adalah monster 1000 mata. Berhasil lagi, selanjutnya mereka akan berhadapan dengan monster gunung. Kali ini lebih bahaya daripada yang sebelumnya. Dengan taktik yang jitu, mereka bisa menaklukkannya. Untuk selanjutnya, mereka harus menghadapi monster layang-layang. Monster layang-layang dapat dipancing keluar dan berhasil pula ditaklukkan, walaupun teman mereka yang paling kecil hampir dibawa oleh monster itu. Kali ini yang dihadapi lebih sulit lagi, yaitu monster kaki 6 yang tidak disangka mereka jikalau monster itu berbentuk besi mainan yang terdapat di halaman sekolah. Setelah berhasil menyelamatkan diri mereka, maka pulanglah mereka untuk beristirahat sejenak. Namun ternyata monster selanjutnya justru adalah monster cermin yang ada di rumah itu.
Akan tetapi dengan kecerdikan teman wanita Harry, monster cermin berhasil dijebak dan diatasi. Dan kini tibalah untuk menangkap monster terakhir yang paling menakutkan. Mereka sebenarnya takut, tapi karena ini misi terakhir mereka, maka mereka mau atau tidak, haruslah mereka jalani. Dengan dibantu oleh monster-monster yang sebelumnya, maka terjadilah pertempuran sengit. Namun salah satu teman Harry yang wanita tiba-tiba berubah menjadi roh. Ternyata sebetulnya dia sudah meninggal sehari sebelumnya karena tertimpa pagar bangunan. Dia mengucapkan kata-kata berpisah dengan teman lainnya karena tidak bisa bersama mereka lagi. Namun setelah Harry menaklukkan monster terakhir itu, akhirnya monster terakhir yang punya kekuatan besar membantu Harry untuk menjemput kembali roh temannya. Teman Harry kembali hidup seperti semula, dan kelima sekawan ini sangat bahagia dan kembali ke kehidupan mereka seperti biasa. Saudara, kesetiakawanan sangatlah penting di dalam hidup ini. Terkadang kawan kita lebih bijak daripada saudara sendiri. Saya Kokotan, sampai jumpa di lain kesempatan.